Sudah bisa dimulai? Sudah bisa lihat PowerPoint-nya semuanya? Kelihatan ya? Sudah bisa lihat. Baik. Kita mulai saja ya. Selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul anggaran induk atau master budget. Baik, yang pertama kita lihat di sini ada pengertian anggaran induk ya. Di sini ada beberapa pengertian anggaran induk. Coba kita lihat. Rencana keuangan yang komprehensif untuk seluruh kegiatan organisasi yang terdiri atas berbagai anggaran individual. Nah, di sini anggaran individual ini apa sih? Anggaran individual, anggaran yang membentuk anggaran induk sehingga satu sama lain anggaran menjadi jelas antara beberapa komponen induk nanti beberapa komponen anggaran induk. Nanti anggaran induknya beberapa komponennya saya jelaskan di bawah ya. Nah, tapi kita mulai dulu dari arti anggaran induk. Coba kalau kita lihat dari 4 arti anggaran induk ini, kita bisa ambil kesimpulan rencana keuangan yang komprehensif untuk seluruh kegiatan organisasi yang akan dicapai oleh perusahaan dalam periode anggaran. Periode anggaran itu bisa saja kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan itu bisa bulanan, triwulan, bisa juga tahunan. Oke, lanjut. Di sini ada komponen-komponen utama dari anggaran induk. Kita lihat ada 2 ya, anggaran operasi dan anggaran keuangan. Nah, untuk yang pertama dulu kita bicarakan tentang anggaran operasi. Pengertian dari anggaran operasi, rencana kegiatan operasi yang dituangkan dalam bentuk fisik dan keuangan yang terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya, dan anggaran harga pokok penjualan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa data pendukung untuk kita membuat anggaran operasi. Yang pertama, di sini anggaran penjualan. Kita lihat artinya proyeksi yang disetujui oleh panitia anggaran yang menggambarkan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan satuan uang. Satuan unit misalnya itu berapa unit ya, 300 unit. Kalau satuan uang misalnya dalam bentuk dolar 2.500 US dollar. Panitia anggaran di sini bisa saja terdiri dari manajer produksi, manajer penjualan, kepala bagian teknik, panitia, dan pengawas dan bendahara. Untuk anggaran produksi, kita lihat di sini anggaran produksi menggambarkan berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Jadi ibaratnya kalau anggaran produksi hanya membicarakan unit yang diproduksi. Berapa unit sih? Misalkan mau 5.000 unit, 1.000 unit, tapi bukan lagi kita bicarakan berapa rupiah, berapa US dollar. Lanjut, setelah data produksi selesai dibuat, anggaran untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dapat disiapkan. Nah, kita lihat, kita masih ingat di akuntansi biaya 1 ya, ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ada juga biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya
Di dalam overhead pabrik itu ada yang tadi saya sebutkan, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, kita lihat di sini setelah anggaran produksi ada lagi anggaran lain yang dikatakan tadi sebagai pendukung dari anggaran operasi. Di sini kita lihat ada anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung menunjukkan jumlah dan biaya bahan baku langsung yang dibeli dalam setiap periode. Anggaran ini tergantung pada penggunaan bahan baku langsung yang diharapkan dalam produksi dan kebutuhan persediaan bahan baku langsung dalam perusahaan. Di sini berarti membicarakan jumlah bahan baku langsung yang dibeli dalam setiap periode dan juga biayanya dianggarkan berapa sih yang mau kita beli sejumlah misalkan berapa unit, lalu biayanya kita hitung. Terus anggaran tenaga kerja langsung kita lihat di sini. Anggaran ini menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang diperlukan dan biaya terkait dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Nah, di sini kita lihat anggaran tenaga kerja langsung hanya membicarakan total jam tenaga kerja langsung yang terkait dengan jumlah unit yang dianggarkan dalam anggaran produksi. Terus lanjut, anggaran overhead pabrik. Di sini ada pengertiannya, schedule rinci taksiran biaya fabrikasi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan untuk memenuhi ekspektasi produksi di masa yang akan datang. Nah, tadi saya katakan di sini anggaran ini menunjukkan biaya yang diharapkan atas semua item manufaktur tidak langsung. Seperti tadi saya bilang, ada biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Lanjut. Di sini ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk neraca dan juga berfungsi sebagai masukan penting untuk penyiapan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran persediaan akhir barang jadi. Kalau kita bicarakan persediaan akhir barang jadi, itu kan biasanya di dalam neraca ya, di bagian aktiva. Makanya di sini disebutkan untuk neraca, menjadikan informasi yang diperlukan untuk neraca. Oke, lanjut. Anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini menyatakan biaya barang yang dijual yang diharapkan. Dan anggaran ini merupakan data terakhir yang diperlukan sebelum anggaran laporan laba rinci dapat disiapkan. Lanjut. Terakhir, anggaran beban penjualan dan administrasi. Kita lihat di sini penjelasannya. Anggaran selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi dapat diuraikan menjadi komponen atau bagian tetap dan variabel. Jadi kalau di akuntansi biaya 1 biasanya kan kita selalu dengar ada biaya tetap dan biaya variabel, bahkan ada biaya semi variabel. Komisi penjualan, biaya angkut dan beban perlengkapan berbeda dengan aktivitas penjualan. Beda ya, ininya komisi penjualan, biaya angkut dan beban perlengkapan berbeda dengan aktivitas penjualan. Terakhir, hasil akhir dari anggaran operasi yang tadi saya sebutkan di atas itu ada beberapa anggaran operasi adalah laporan laba rugi yang dianggarkan. Kalau dulu kita belajar pengantar akuntansi 1 ada laporan laba rugi. Masih ingat ya dulu ya, ada laporan laba rugi, itu bagian dari laporan keuangan. Kan laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, itu kalau untuk urusan perseorangan, laporan laba ditahan untuk perusahaan, untuk perseroan. Jadi jangan lupa
ada laporan perubahan modal, ada juga laporan laba ditahan. Kalau perseroan pasti juga ada tambahan selanjutnya apa tadi, catatan atas laporan keuangan ya. Jadi laporan laba rugi, neraca, laporan laba ditahan, kalau nggak salah ada 5, satu lagi apa? Ada yang laporan arus cash dan catatan atas laporan keuangan. Oke, kalau dia perusahaan perseorangan hanya neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dengan selesainya anggaran harga pokok penjualan dan anggaran beban penjualan dan administrasi dianggarkan, perusahaan mempunyai semua anggaran operasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan suatu estimasi laba operasi. Laba operasi kalau kita lihat di dalam laporan laba rugi terakhir ya, dari keseluruhan kalau kita hitung ya dari atas, nanti ada formatnya saya kasih lihat. Lanjut. Setelah kita membicarakan anggaran operasi, selanjutnya anggaran keuangan. Nah, di sini ada pengertian anggaran keuangan. Rencana keuangan yang terdiri dari anggaran cash, anggaran belanja barang modal, dan neraca yang dianggarkan. Anggaran keuangan biasa yang disiapkan adalah anggaran cash, neraca yang dianggarkan, dan anggaran untuk pengeluaran modal. Anggaran cash kalau kita lihat ini ada yang saya ini warnai itu di situ kalimatnya arus cash ya. Nah, itu kan biasanya ada di dalam laporan arus cash. Nah, tadi saya bilang ada kalimat arus cash, ya kan? Arus cash di dalam laporan arus cash itu terdiri dari 2, arus cash masuk dan arus cash keluar. Di dalam laporan arus cash itu kan biasa ada laporan mengenai arus cash masuk dan arus cash keluar dari masing-masing kegiatan perusahaan seperti ke aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ya. Perusahaan sering sukses dalam membuat dan menjual produk, tetapi gagal disebabkan oleh masalah waktu yang berkaitan dengan arus cash masuk dan arus cash keluar. Selanjutnya, neraca yang dianggarkan bergantung pada informasi yang terkandung dalam neraca saat ini dan dalam anggaran lain dalam anggaran yang terkandung di dalam neraca. Ya. Terus terakhir anggaran untuk pengeluaran modal. Baik, selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan dibuka sesi pertanyaan 2 saja ya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya mau bertanya ya. Silakan. Oke, bentar Bu. Apakah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu termasuk dalam biaya manufaktur? Ya, satu dulu ya, sambil Oke. saya PowerPoint biar lebih jelas lagi yang terkait pertanyaan ini.
Kelihatan? Belum ya? Sudah? Sudah. Nah, baik, pertanyaannya yang saya mau jawab. Ini kita lihat ada penjelasan. Dalam lingkungan manufaktur, total biaya operasi terdiri dari dua elemen, biaya manufaktur dan biaya komersial. Kita bicarakan biaya manufaktur ya. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dikelompokkan menjadi tiga bagian, biaya produksi, biaya pemasaran, beban. Kayak tadi yang sudah saya kasih formatnya itu ya, contohnya ya. Terus bentuk banyak tahap di sini kita lihat. Nah, di sini ada tadi saya kasih bagian apa namanya? Penjelasan tentang bagian operasi dan bagian non operasi. Kita lihat bagian operasi, bagian pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Sedangkan bagian non operasinya dibagi menjadi dua subbagian. Yang pertama pendapatan dan keuntungan lain-lain dan beban dan kerugian lain-lain. Di sini kita lihat elemen-elemennya untuk yang banyak tahap tadi ya. Kita lihat elemen-elemen laporan laba rugi. Pendapatannya ini kita lihat ada pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok atau kegiatan normal perusahaan. Tadi seperti itu pendapatan penjualan. Terus pendapatan yang diperoleh dari luar usaha pokok perusahaan kayak tadi ya, apa pendapatan dividen ya kan. Terus bebannya kita lihat beban yang dihasilkan dari usaha pokok atau kegiatan normal perusahaan dan beban yang dihasilkan dari luar usaha pokok perusahaan. Nah, beban yang dihasilkan dari luar usaha pokok ini, usaha pokok perusahaan ini ada tadi di bawah, paling bawah itu sebelum laba setelah pajak itu yang terakhir kita hitung ya. Kita ada beban bunga contohnya ya. Kalau yang ini kan beban yang dihasilkan dari usaha pokok atau kegiatan normal perusahaan bisa terdiri dari apa? Beban operasi, beban penjualan, dan beban apa tadi satu lagi? Beban penjualan dan ini dia beban operasi kelihatan ya. Ini beban-beban operasi, beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan kita lihat ada kelihatan semuanya kecil ya. Kelihatan ya. Nah, ini dia beban penjualan. Salah satunya saya ambil gaji dan komisi penjualan, sedangkan beban administrasi di sini saya ambil satu aja gaji staf. Nah, itu beban beban operasi. Terus dilanjut dengan keuntungan, kita lihat ada keuntungan lain-lain. Terus yang tambah ribet lagi ke bawahnya, biasa juga ada keuntungan pada saat operasi dihentikan. Lanjut di bawahnya setelah keuntungan kita masukkan, ada kerugian terdiri dari kerugian lain-lain, kerugian pada saat operasi dihentikan, dan kerugian pada kos-kos luar biasa. Terakhir saya mau kasih lihat yang ini, ada laporan laba rugi juga kayak tadi, kelihatan ya. Ada bentuk-bentuk laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi satu tahap.
terdiri dari 2 kelompok, pendapatan dan beban. Laporan laba rugi satu tahap menekankan pada total pendapatan dan total beban sebagai faktor penentu laba bersih atau rugi bersih. Lanjut, laporan laba rugi banyak tahap. Nah, laporan laba rugi banyak tahap menunjukkan tahapan-tahapan dalam menentukan laba bersih. Kayak tadi ya, ada bagian operasi dan bagian mata operasi. Kita lihat. Terus pajak penghasilan, operasi yang dihentikan, pos-pos luar biasa, dan terakhir laba per saham. Tapi pasti yang pertama ada pendapatan dulu ya, terus diikuti dengan harga pokok penjualan, baru masuk beban-beban. Ada yang bagian operasi dan bagian non operasi sampai yang F laba per saham. Formatnya laporan laba rugi untuk perusahaan dagang, manufaktur dan perusahaan jasa itu berbeda ya. Tadi itu yang saya kasih itu perusahaan manufaktur. Ini dia penjelasannya ada di sini. Ada harga pokok penjualan, terus beban-beban usaha yang terdiri dari biaya-biaya administrasi umum dan biaya-biaya di luar beban administrasi. Ini beban. Ini kita bicarakan tentang beban-beban saja ya. Nah, untuk laporan laba rugi banyak tahap berfokus pada pendapatan. Kalau pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, pendapatannya dihasilkan dari penjualan. Kita lihat lanjut di sini. Yang tadi formatnya sudah kasih lihat ya. Terus ada harga pokok penjualan diikuti dengan biaya-biaya operasional. Untuk perusahaan dagang terdiri dari beban-beban penjualan dan beban-beban administrasi, sedangkan perusahaan manufaktur biaya-biaya usahanya terdiri dari biaya-biaya administrasi umum dan biaya-biaya di luar beban administrasi. Nah, pendapatan dan keuntungan lain-lain, beban dan kerugian lain-lain pada perusahaan dagang. Kita lihat pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan dari luar penjualan, sedangkan beban non operasionalnya ini beban dan kerugian lainnya. Kalau pada perusahaan manufaktur, kita lihat pendapatan, penghasilan atau beban di luar usaha. Terdiri dari pendapatan yang dihasilkan dari luar penjualan dan beban bunga. Jadi bedakan perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur. Hanya kalimat ini saja. Oke. Selesai. Sudah ya. Selesai untuk hari ini materinya. Terima kasih atas semuanya yang menghadiri mata kuliah akuntansi manajemen. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sudah cukup ya? Sudah ya? Terima kasih atas semuanya ya. Sebelum diakhiri, ada yang masih mau, sebenarnya masih mau dikeluarkan atau sudah ini semua? Kalau begitu saya tutup ya. Sudah. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.